Sejauh mata memandang, gurun Nevada tampak seperti wilayah kosong yang tak berarti. Hanya batu, debu, dan panas yang membakar. Namun jauh di dalam gurun itu, berdiri sebuah fasilitas yang namanya bahkan tidak diakui secara resmi selama lebih dari setengah abad. Area 51, lokasi yang dikelilingi penjagaan ekstrem, satelit intelijen dan larangan terbang paling ketat di Amerika Serikat. Dan hingga hari ini, pertanyaan terbesar itu masih sama. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam Area 51? Apakah hanya proyek pesawat rahasia atau ada sesuatu yang jauh lebih misterius, sesuatu yang tidak siap dijelaskan pemerintah ke publik? Tahun 1955, CIA membuka fasilitas baru untuk mengembangkan pesawat pengintai berteknologi tinggi. Nama proyeknya Operation Aquatian, cikal bakal pesawat legendaris U-2 Spy Plane. Untuk mengurangi risiko pengintaian Soviet, mereka memilih lokasi terpencil bernama Groom Lake, sebuah danau kering yang rata dan luas. Lokasi itu lalu diberi kode Area 51. Mengapa nomor 51? Karena seluruh Nevada Test Site dibagi menjadi blok-blok angka, dan Groom Lake jatuh di sektor ke-51. Selama Perang Dingin, Area 51 menjadi laboratorium yang tak tersentuh publik. Disinilah pesawat-pesawat yang mustahil di masa itu lahir. U-2 to 1955, pesawat pengintai ketinggian ekstrem A-12 Oxcart 1960, pendahulu SR-71, bisa 3 kali kecepatan suara. SR-71 Blackbird 1966, pesawat tercepat di dunia. F-11, 7 Nighthawk 1981, pesawat stealth pertama di dunia. Seluruhnya lahir dari satu tempat, Area 51. Semua pangkalan militer punya rahasia. Namun Area 51 berbeda. Tidak muncul di peta resmi hingga ke 2013, tidak ada tanda pengenal di gerbangnya. Zona larangan terbangnya permanen, bahkan pesawat militer pun dilarang masuk. Pekerja diangkut dengan pesawat Janet Airlines misterius, putih dengan garis merah, tidak berlogo, tidak direkam publik. Para pilot komersial menyebut wilayahnya sebagai D-Box, zona yang bahkan NASA tak boleh sentuh. Kerahasiaan ekstrem ini justru memicu pertanyaan, jika hanya menguji pesawat, mengapa harus segelap itu? Selama 58 tahun, pemerintah Amerika Serikat menyangkal keberadaan Area 51. Baru pada 2013, lewat dokumen CIA, setebal 400 halaman yang dideklasifikasi, nama Area 51 muncul secara resmi untuk pertama kalinya. Namun, isi dokumen itu hanya menjelaskan sejarah U-2 dan Oxcart. Tak ada apapun tentang teknologi lain. Tidak ada tentang pesawat-pesawat yang belum diumumkan, apalagi tentang UFO. Satu-satunya hal yang jelas adalah mereka mengakui nama Area 51, tetapi bukan kegiatan sebenarnya. Nama Area 51 tak bisa lepas dari misteri Roswell ke 1947. Sebuah objek berbentuk piring ditemukan jatuh di New Mexico. Pemerintah mengatakan itu hanyalah balon cuaca, namun banyak saksi mata yang memberi detail lain. Material logam sangat ringan, tapi sulit bengkok. Puing tidak terbakar, dan ada simbol misterius pada serpihan. Tubuh makhluk kecil dibawa keluar dari lokasi. Narasi menyimpang muncul. Barang-barang itu diam-diam dibawa ke Nevada, ke fasilitas yang kini kita kenal sebagai Area 51. Walaupun belum pernah ada bukti konkret, rumor ini terus berkembang. Karena Area 51 mulai dibangun hanya 8 tahun setelah Roswell. Pemerintah menutup semua generasi teknologi reverse engineering. Banyak pesawat eksperimen berbentuk aneh diuji di sana, sehingga masyarakat mengira itu adalah teknologi luar angkasa. Kontroversi terbesar meletus tahun 1989 ketika seorang teknisi bernama Bob Lazar muncul di televisi Las Vegas. Ia mengaku bekerja di dekat Area 51 di fasilitas bernama S4. Di sanalah ia mengaku melihat 9 pesawat berbentuk cakram, teknologi yang digerakkan dengan elemen misterius elemen 115. Pesawat yang diklaim tidak menggunakan bahan bakar konvensional, melainkan manipulasi ruang waktu lewat gravitasi. Menurut Lazar, tugasnya adalah reverse engineering teknologi pesawat tersebut. Dan yang membuat dunia gempar, teknologi itu bukan milik manusia.
pemerintah membantah klaim Laser. Catatan pendidikannya menghilang dan catatan pekerjaannya tidak ditemukan. Namun beberapa detail yang ia sebutkan justru terbukti benar bertahun-tahun kemudian. Misalnya, keberadaan jalan masuk khusus menuju pegunungan di selatan Groom Lake. Sistem keamanan biometrik era 1980-an yang saat itu dianggap mustahil. Lokasi dan prosedur Janet Airlines, apakah Laser benar atau hanya kebetulan? Hingga hari ini, tidak ada jawaban pasti. Selama puluhan tahun, warga sekitar sering melihat cahaya-cahaya yang melayang diam di udara dan melaju dengan akselerasi tak masuk akal. Berbelok 90 derajat dalam kecepatan tinggi. Terbang tanpa suara. Penjelasan rasionalnya. Banyak pesawat eksperimen memang diuji di sana, seperti pesawat Half Blue, prototipe F-117, Tacit Blue, pesawat stealth bentuk kotak aneh, Bird of Prey, pesawat rahasia Boeing, RQ-170 Sentinel, drone stealth berwarna abu-abu. Semua pesawat ini pernah menimbulkan laporan UFO sebelum publik tahu bahwa pesawat itu buatan manusia. Namun dari semua laporan, ada beberapa fenomena yang tidak cocok dengan teknologi manusia. Objek melesat dari diam ke ribuan kilometer per jam dalam hitungan detik. Perubahan arah ekstrem tanpa hancur secara struktural. Terbang tanpa suara, tanpa jejak panas, tanpa semburan gas, tidak terdeteksi radar, atau muncul hilang secara acak. Fenomena ini membuat para fisikawan menganggap jika benar ada teknologi seperti itu, mekanismenya bukan dari sistem propulsi konvensional. Ini sebabnya rumor terus hidup. Area 51 diduga menyimpan teknologi yang tidak berasal dari peradaban modern. Beberapa petunjuk muncul dari dokumen yang dibocorkan mantan pegawai intelijen. Pertama, proyek Red Light. Diduga program uji coba terbang piringan yang didapat dari insiden jatuhnya objek asing. 2. Proyek Sidekick, pengembangan senjata energi berbasis partikel. 3. Half-Star Project, program pelindung atmosfer dari ancaman luar bumi. Walau belum ada konfirmasi resmi, pola dokumennya konsisten dengan pengembangan teknologi super secret yang pernah berhasil, seperti SR-71, F-117, RQ-170, dan B-21 Raider. Jika dokumen rahasia lain benar, kemungkinan apa yang ada di Area 51 jauh lebih ekstrem daripada pesawat. Dari data ilmiah, wawancara mantan pegawai, dokumen dideklasifikasi, dan laporan yang konsisten selama puluhan tahun, ada beberapa kemungkinan realistis. Pertama, Black Project tingkat ekstrem, teknologi yang belum diumumkan, drone, hypersonic Mach 6-10, sistem anti-gravitasi eksperimen, sensor kuantum, dan material metamaterial. Kedua, penelitian, reverse engineering objek tak dikenal. Tidak harus alien. Bisa jadi itu teknologi musuh, teknologi masa depan militer sendiri, atau sesuatu yang belum dikategorikan. Ketiga, pengujian sistem peperangan elektronik yang tidak boleh diketahui publik, misalnya satellite jammer, senjata energi tinggi, radar generasi berikutnya. Keempat, eksperimen ilmiah yang melanggar batas etika internasional, hal-hal yang tidak boleh diteliti secara terbuka. Area 51 adalah simbol dari rahasia terbesar Amerika. Teknologi yang tak dijelaskan, proyek yang tak pernah diumumkan, dan fenomena udara yang tidak dapat dipahami sains modern. Sampai hari ini, satu hal tetap sama. Area 51 bukan sekadar pangkalan militer. Ia adalah pintu menuju pertanyaan paling mendasar manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Atau apakah jawabannya sudah ditemukan, tetapi disembunyikan jauh di dalam gurun Nevada?